اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Teman-teman dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali mengkaji kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari. Nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hibah hewan kurban. Hal ini sangat dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar para fuqara dan masakin juga bisa merasakan bagaimana penyembelihan atau bagaimana ikut serta dalam ibadah penyembelihan hewan kurban. Dan ini masuk dalam bab saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Baik, insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang asyarikah fil udhiyah atau patungan dalam ibadah kurban. Nah, di sini saya ingin memberikan pendahuluan. Yang pertama, unta, sapi dan kerbau itu bisa kita patungan di dalamnya maksimal 7 orang. Sementara kambing dan domba tidak diperkenankan untuk patungan pada 2 hewan ini, yang artinya 2 hewan ini hanya berkapasitas hanya untuk 1 orang saja. Sementara sapi, kerbau dan unta itu berkapasitas untuk 7 orang. Taib, adapun rinciannya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini. Qala radhiyallahu anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Asy-syah al-wahidah la tujzi'u udhiyah illa an wahid. Jadi 1 ekor domba kapasitasnya hanya untuk 1 orang. Tidak bisa 1 kelompok berpatungan membeli 1 ekor domba dan disembelih atas nama kelompok tersebut. Wala yajuzul musyarakah fiha, dan tidak boleh patungan pada domba. Begitu juga dengan kambingnya. Fa idza ishtaraka ithnani min al-asdiqa'i fi shira'i syatin wahidatin fa hiya shadaqah. Lalu bagaimana kalau tetap memaksakan diri melakukan patungan membeli 1 ekor domba atau kambing, ya. Apa yang terjadi? Apabila ada 2 orang teman, sahabat, kerabat yang saling patungan untuk membeli 1 ekor domba atau kambing, lalu kambingnya itu disembelih atas nama kurban, maka kurbannya tidak sah. Mana kurbannya tidak sah? Yakni kurbannya ya tidak sah. Lalu penyembelihannya dianggap sebagai penyembelihan biasa, dan kalau dagingnya dibagikan maka jatuhnya sedekah daging biasa, shadaqah. Wala tasihhu udhiyah wala tasihhu al-udhiyah, dan kurbannya tidak sah. Li hadis, karena ada hadis dari Abi Ayyub, kana rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyatin anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Baik. Ada hadis dari Abi Ayyub yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu ardah. Jadi kata Abu Ayyub, ada seorang laki-laki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih domba untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Mereka semua makan dari daging domba itu, dan mereka juga membagikan daging itu kepada orang lain sehingga orang lain bisa menikmatinya. Nah, ada beberapa
yang mengira bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya patungan atau adanya kapasitas yang lebih dari satu pada domba ataupun kambing. Sebetulnya tidak demikian, teman-teman. Apa yang dimaksud di sini? Kan rajul fi ahdi Nabi SAW yudhahi bisya'anhu wa an ahli baitihi. Bahwa seorang laki-laki di masa Nabi SAW itu berkurban dengan domba untuk dirinya dan untuk keluarganya. Maksud untuk dirinya dan untuk keluarganya itu adalah kita tahu bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah dan sunnah kifayah. Yakni dalam satu keluarga, apabila salah seorang anggota keluarga itu sudah ada yang berkurban, maka anggota keluarga yang lain yang belum berkurban gugur tuntutan untuk berkurbannya. Jadi itu ya. Apabila misalnya satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lalu sang ayah berkurban, maka ibu dan anak yang tidak berkurban itu telah gugur tuntutan kurbannya. Yani tuntutan kesunahan kurbannya itu telah gugur lantaran ada satu individu keluarga yang sudah melakukannya. Jadi seorang laki-laki ini yang tadi di masa Rasulullah berkurban dengan seekor domba, dia gugur tuntutan kurbannya, gugur dari dirinya, juga gugur juga kurban itu menggugurkan tuntutan anggota keluarganya yang lain yang belum berkurban, gitu ya. Taib. Amal ibil wal baqar wal jamus, adapun unta, sapi dan kerbau, tasihhu udhiyah an syakhsin wahid wa yajuzul musyarakah fiha bisyaratin alla yazida adadul musahimina fiha an sab'ati ashkhas. Adapun bagi unta, sapi ataupun kerbau boleh disembelih atas nama satu orang, untuk satu orang, boleh juga patungan yang jumlah maksimalnya adalah 7 orang. Jadi kapasitas maksimal patungan pada unta, sapi, dan kerbau adalah 7 orang. Ya, dengan syarat tadi tidak lebih dari 7 orang. Li hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Karena ada satu hadis yang bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kata Jabir, dulu kami pernah berkurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 1 orang. Akhrajahul jamaah. Kemudian di dalam patungan ini disyaratkan agar patungannya dibagi dengan rata, gitu ya. Seumpama misalnya sapi, 1 ekor sapi harganya misalnya 25 juta, maka 25 juta itu patungannya dibagi 7. Wa yashtaritu alla yaqilla sahmu ahadihim anis sub'i. Ya, dan disyaratkan pada patungannya itu tidak kurang dari 1/7, yakni rata, gitu ya. Faidah. Yajuzu inda Syafi'iyah ay yakuna al-musahimuna fi baqaratin aw ibilin muta'addidina. Faminhum man sahama lil udhiyah wa minhum man sahama lil aqiqah aw lahm wa ghairihi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i boleh hukumnya, atau boleh hukumnya menurut pandangan Imam Syafi'i bagi orang yang bersyarikat, bagi orang-orang yang patungan dalam unta, sapi, atau kerbau, boleh hukumnya kalau mereka itu memiliki niat yang berbeda-beda. Misalnya ada 7 orang, 2 orang ini niatnya kurban, 2 orang lagi niatnya akikah, dan 3 orang lagi
niatnya sedekah sedekah daging biasa, dan semua mendapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Faminhum man sahama lil udhiyah, di antara mereka misalnya ada yang patungan untuk kurban, wa minhum man sahama lil aqiqah, di antara mereka ada yang patungan untuk akikah, au lahmin wa ghairihi, atau untuk sedekah biasa dan untuk yang lainnya. Taib, yajibu fi sihami an takuna mutasawiyah. Wajib hukumnya dalam patungan itu agar nominal yang diambil dari orang-orang yang patungan, wajib nominalnya sama, yakni setara, tidak ada sebagian membayar lebih tinggi sementara yang lain lebih rendah, yang satu lebih mahal, yang satu lebih murah. Taib. Thumma yajuzu ayyaqilla adadul musahimina an sab'ah. Al-muhim adamu ziyadah. Boleh juga kalau yang berpatungan itu kurang dari 7. Yang penting tidak lewat dari 7. Jadi maksudnya adalah 7 itu batas maksimal, tidak boleh lebih dari 7. 8, 9, tidak boleh. Tapi kalau 6, 5, 4, 3 itu diperbolehkan. Minimal 1, maksimal 7. Rentang di antara 1 sampai 7 boleh. Lewat dari 7 tidak boleh. Kemudian al-udhiyah bisya'anil wahid afdal minas sahmi fi baqaratin aw ibil. Menyembelih 1 ekor domba untuk 1 orang lebih baik daripada patungan sapi untuk 7 orang. Ya. Al-udhiyah bisab'i syiyah afdal min dzabhi baqaratin aw ibilin inda Syafi'iyah. Kemudian juga menyembelih 7 ekor domba itu lebih baik daripada menyembelih 1 ekor sapi atau 1 ekor unta atau 1 ekor kerbau dalam mazhab Imam Syafi'i. Khulasatul kalam, ringkasan dari yang kita tadi bicarakan, bahwa dalam patungan ini diperbolehkan pada unta, sapi, dan kerbau. Maksimal 7 orang, kalau kurang dari itu boleh, dengan syarat patungannya mesti rata, mesti sama rata, yakni mesti adil, tidak boleh seseorang membayar lebih mahal dan yang lain membayar lebih murah. Taib. Adapun kambing dan domba, maka hal itu tidak bisa patungan. 1 ekor kambing hanya untuk seorang dan 1 ekor domba juga hanya untuk seorang. Naktafi bihadzal qadar. نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.